sebenarnya Mas Pran, Indonesia itu akan mencapai kejayaan, Iya. kemakmuran, Iya. dan keamanan sentosa, tidak ada sengketa, Iya. kalau semua penduduknya sudah meninggalkan agama. Hah? Karena apa? Karena tanpa agama semua manusia jadi satu. Contoh, ketika kita mau merdeka, apa yang bisa menyatukan bangsa Indonesia zaman itu? Sebelum tahun 45, berjuang melawan Jepang, Iya, berjuang iya. melawan Belanda. Iya. Satu kata, yaitu ingin lepas dari penjajah Penjajah. dan ingin Merdeka. Nah, kalau semua orang ingin lepas dari penjajahan agama, penjajahan sistem, satu kata berarti kita harus lepas dari penjajahan agama untuk menuju kemerdekaan, maka tidak ada lagi yang bahas agama. Emang zaman perang ada yang bahas agama? Semuanya menyatu. Sip. Semuanya menyatu kan? Iya. Karena agama itu ibarat botol, jualan kemasan aja. Iya. Jadi Indonesia akan maju, berkembang kalau Agama ditinggalkan. agama ditinggalkan. KTP agama dihilangkan. Barulah Indonesia akan maju. Oke, ini baru orang dengan gagasan jujur. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Halo Bang Herman Sambek. Ya, halo juga. Kita sapa dulu mungkin ya. Ya, sampurasun semua penonton setia channel Herman Jambek dan juga Warta Kabar Baik. Oke. Sampurasun, sampurnanya rasa ingsun. Rahayu. Kalau sampurasun jawabnya rampes. Rampes. Ya. Saya orang Sunda jadi ciri khas. Oh iya. Oke, mungkin langsung aja Bang Herman ya. Jadi gini, saya ini ada pertanyaan dari netizen juga ya, menanyakan. Nah, sekaligus nanti kita sampaikan ke Bang Herman ya teman-teman, biar langsung mendapat jawaban yang mantap ya. Gini pertanyaannya Bang, simpel sih. Kenapa orang beragama, ini agama apapun ya, sebagian besar ya teman-teman ya, nggak semua tapi sebagian besar, kenapa orang beragama itu kok botol Bang? Maksudnya botol alias bodoh dan tolol gitu loh. Nah itu kenapa? Tolong diberi jawaban yang langsung to the point aja Bang Herman ya. Dan memang kenyataannya memang orang-orang yang masih beragama itu memang botol. Botol maksudnya? Botol yang dalam sebenarnya botol misalnya gini. Contohnya botol seperti botol plastik lah, botol apa? Botol minuman, aqua gitu maksudnya. Nah, sekarang saya nanya, perusahaan air mineral, misalnya Aqua lah gitu, meskipun nggak boleh sebetulnya ini kan. Iya. Apakah perusahaan air mineral memproduksi air mineral? Nggak bikin mereka. Nah iya. Airnya kan sudah ada di alam. Udah ada di alam, tinggal ngambilin aja. Berarti yang diproduksi perusahaan air mineral seperti Aqua, Ades atau apaan, itu hanya memproduksi botol plastik. Oh iya. Botol kemasannya doang yang dibikin, terus dikasih merek. Iya. Nah ini apa hubungannya Bang? Orang beragama botol alias bodoh dan tolol. Berarti tadi Bang Herman bilang agama itu ibaratnya memang botol ya? Iya. Cuman jual kemasan. Oh iya. Sama-sama di dalamnya airnya sama. Contoh misalnya Sukabumi aja di kampung saya. Iya. Ada daerah namanya Cidahu, Cicurug. Itu di sana banyak perusahaan air mineral. Dari mulai Ades, Aqua, Prutang dan lain sebagainya. Sampai ada 8 perusahaan, berarti ngambil air dalam mata air yang sama. Iya, di sana-sana juga airnya sama. Iya ya benar. Tapi mereknya beda-beda. Bahkan mungkin ada yang Aquanya punya lagi cabang nama-nama yang lain. Iya benar. Ini nih saya pernah Bang ke Pasuruan, tempat teman saya itu diajak dulu sudah lama sih, berapa belas tahun ya, jalan-jalan gitu ke mata air itu. Jadi kita lihat dari atas tuh pakai sumur gitu ya. Di bawah tuh ada sungai panjang, lebar banget. Airnya deras. Iya, dan itu diambil dari perusahaan itu tadi, salah satu perusahaan pengemas air. Terus tuh sungainya sampai sana sudah jadi miliknya perusahaan lain lagi. Sampai sana. Iya. Padahal airnya sama. Airnya sama, sumbernya sama. Iya. Merek botolnya beda-beda.
Akhirnya ada iya, benar ya. Sampai ada orang yang fanatik, oh pokoknya saya minum harus aqua, nggak mau yang lain. Padahal sumbernya sama. Esensinya sama, iya teman-teman. Air yang ada di dalamnya sama, tapi benar. Yang membedain itu cuman kemasan sama merek. Iya. Esensinya sama, kayak gini lah. Makanya saya pernah bikin suatu kata yang gini tulisannya, harga sebuah botol tergantung isinya. Iya. Iya kan? Iya betul. Harusnya begitu, harusnya. Iya, harusnya gitu. Tapi kenyataannya sekarang hanya karena misalnya taruhlah perusahaan aqua lebih tua, perusahaan Ades lebih muda, aqua lebih mahal. Iya ya, karena dianggap pionirnya. Nah, padahal sumbernya sama. Anjing gitu kalau katanya Bang Herman. Sumbernya sama, airnya sama. Iya, benar. Hanya beda kemasan saja. Apalagi kalau kemasannya sudah dibuat pakai bahasa Arab gitu, Bang. Nah, iya. Jadi sama seperti misalnya orang agama. Kalau saya pakai sekarang pakai jubah, pakai apa? Ini pakai Arab gitu kan, pakai misal gamis. Iya. Orang mungkin percaya, Islam. Terus saya ngomong bahasa Arab, Assalamualaikum, Allah, pakai mantra-mantra lah. Iya. Orang mungkin lebih percaya, ini Islami. Padahal hanya ganti kemasan. Iya. Bisa saja dalamannya saya busuk, hatinya busuk, pikiran busuk. Tapi karena kemasan orang banyak ketipu. Iya betul sekali Bang ya. Padahal kalau kita teliti misalkan cerita-cerita di kitabnya itu kan esensinya sama. Yesus bilang yang disebut Allah Bapa adalah di dalam kamu katanya. Kalau di Al-Quran bahasanya Allah lebih dekat dari urat lehermu. Dalam kitab-kitab Hindu juga Atman percikan di dalam kita. Lu kan esensinya itu juga. Iya, esensinya. Dikasih merek Hindu Dharma, Hindul Islam, Kristen, Yudaisme, ini Kapitayan, jadinya seolah-olah beda. Iya sih, padahal esensinya sama. Iya, ibarat perusahaan air mineral, saya tanya, perusahaan air mineral memproduksi air mineral enggak? Enggak. Iya, berarti yang diproduksi cuman botol kapas. Kemasannya doang. Cuman botol plastik yang diproduksi. Dia ngejual botol plastik sama merek. Iya, sama merek. Sama lisensi. Apalagi benar tadi ilustrasinya kalau Bang Herman tadi bagus bilang kalau apalagi sudah tampilnya gurunya pakai jubah, pakai peci putih, terus ngomong pakai bahasa lain. Sampai contoh ya, Bang. Air minum kemasan. Itu saya pernah kerja di salah satu restoran terbaik kedua di Indonesia, teman-teman ya. Namanya restoran Metis di Peti Tengah. Itu Aqua. Merek Aqua, enggak apa saya nyebut aja ya. Itu di sana dijual 45.000. Padahal zaman itu sekitar sebelum Covid ya. Sekarang botol itu berapa? 3.000-an mungkin. Iya. Yang Aqua yang kecil dia. Iya. Hanya karena apa? Kemasan dan maksudnya di tempat khusus ya, di restoran mahal. Ya, iya kan tempat. Jadi mahal ya. Padahal airnya sama. Ya maksudnya bahkan ada perusahaan yang berbeda seperti misalnya Aqua dan yang lain gitu Ades. Iya. Padahal airnya sama dari sana sumbernya. Tapi karena dia ganti kemasan lisensi dan disuguhkan dengan gaya yang itu tadi. Iya, beda-beda. Kalau mungkin di terminal Aqua berapa? 3.000. Lah iya. Tapi di minimart di Kutes itu harga sudah 5.000. Iya. Ditaruh di kafe jadi 45.000. Hanya ganti tempat. Iya, padahal cuman airnya sama, cuman beda kemasan. Ya sama seperti sekarang dalam agama juga. Intinya sebetulnya harusnya airnya bukan botolnya gitu. Kok yang dibahas botolnya gitu, malah yang diperdebatkan botolnya. Iya. Makanya kalau dikatakan logis nggak beragama, enggak logis. Enggak logisnya apa? Logisnya bagi agama tertentu nggak logis bagi agama lain. Logisnya bagi agama yang ini nggak logis bagi agama yang lain. Contoh misalnya bagi orang Islam sholat itu logis, ya bagi saya misalnya sebagai Sunda Wiwitan nggak logis kok batu disembah. Iya betul. Ya kan? Iya. Terus orang Sunda Wiwitan yang nggak pernah ritual, yang nggak pernah sholat, nggak pernah melakukan kegiatan ritual, bagi orang Islam jadi nggak logis. Oh kenapa nggak ibadah? Padahal dia kerja di ladang gitu udah ibadah. Ibadahnya dia dengan alam semesta. Menafkahi anak juga udah ibadah. Iya. Karena ibadah dibatasi. Ibadah harus hari Jumat. Lah itu gara-gara yang ibadah hari Minggu salah. Ibadah harus Minggu. Yang ibadah hari Jumat salah. Iya, gara-gara apa itu? Kemasan. Botol. Gara-gara botol. Bodoh dan tolol. Jadi sebetulnya yang diperjualbelikan dalam bentuk agama itu ya kemasan, botol.
Iya, cuman bagian luar. Jadi bisa pas ya, ini ilustrasinya bagus. Tadi saya sampaikan pertanyaan, kenapa Bang Herman kok orang beragama itu banyak yang bodoh dan tolol lah, disingkat jadi botol. Ternyata jawabannya agama itu memang botol. Ya emang jual beli botol sekarang gini. Yang ditawarkan dalam konsep agama apapun, intinya yang ditawarkan dalam agama Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Yahudi, apapun agamanya, yang ditawarkan itu apa? Tuhan kan? Tuhan, iya. Promosi Tuhannya. Tuhan itu begini. Sekarang saya nanya. Ternyata ya itu juga. Lah iya. Botol-botol itu Ades, Aqua, Putang, ini itu beda-beda merek. Iya, iya. Yang ditawarkan apa? Air mineral. Ya sama. Agama juga seperti botol. Ada merek ini, ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha. Yang ditawarkan sih intinya apa? Iya. Tuhan. Nah, sekarang saya nanya, memang Tuhan butuh gitu di propaganda? Memang Tuhan butuh gitu ada sales gitu? Iya ya, kalau orang haus ibaratnya, lah nggak perlu nyari dong, lah iya, beli sendiri ya, nggak perlu ditawarin. Iya iya. Ayo, kayak yang di dulu mah zaman dulu saya ke Bumi naik kereta, di kereta itu ada cangcimen naik bis. Iya. Terminal kan kacang kuaci, permen, kacang cimen. Tapi ini ada penjualan air yang jadi mahal, Bang. Misalkan satu kemasan kita paling mahal 5.000. Sugesti itu. Diludahi dulu, Bang. Diludahi dulu. Ayo ini. Habis diminum sama Habib Hussein, berapa? Pakai mantra Arab. Berapa? Pakai mantra. 500.000. Wah, minum lagi, Bib. Tuh. Ini habis minum sama Habib Umar, berapa? Ada yang laku 2 juta. Ya, lah iya. Ayo jalan banyak. Minum, Bib. Ini minum bujuran nak. Ya, sini Bib, makasih Bib. Minum lagi Bib. Letakkannya di kampung, letakkannya. Berapa? Berapa Bu? Jolong. Nah, 2.000 modalnya. Minum lagi Bib. Kambung perut Habib pada urusan Berapa Bu? Hah? Jolong, Bib minum sampai jolongnya sekardus. Jolongi, minumi beretan. Minum Bib. Bekas Habib Muhammad, banyak bekas Habib Muhammad. Berapa? Bekas habaib, mudahan berkah anak jadi soleh, amin. Berapa? Padahal airnya sama juga. Yang dijual botol, yang beli bodoh dan tolol. Jadi sebetulnya yang namanya agama itu ya seperti botol plastik, kemasan. Dia hanya menjual kemasan, tidak memproduksi air mineral. Iya. Orang sekarang dalam agama dia memperdagangkan Tuhan, tapi sebetulnya bukan Tuhan itu sendiri yang diperdagangkan. Sebetulnya yang diperdagangkan itu ya botolnya. Betul. Ini agama sudah sangat clear. Keren ya teman-teman ya. Makanya tadi saya jauh-jauh dari Kuta nih, Bang. Iya. Jauh-jauh dari Kuta, hampir 2 jam nyampe sini macet ya. Saya pikir saya pengen menanyakan ini kepada Bang Herman Sambek. Lanjutan dari pertanyaan. Kalau ada orang lain gini. Ikan mati mengikuti arus. Ikan mati mengikuti arus sungai. Iya, makanya kalau orang ikut-ikutan, saya mau ikut rame aja, ikan mati. Karena ikan mati mengikuti arus. Kata orang banyak begitu ya, dia ngikutin. Itu ikan mati. Iya. Tapi kalau ikan hidup yang berjuang, ya misalnya menjelaskan tentang kesalahan penyimpangan dalam agama, itu berarti ikan hidup, karena ikan hidup itu melawan arus. Tuna pun. Iya, melawan arus. Kalau saya beda. Kalau saya adalah arus itu sendiri. Wah, keren. Makanya nggak akan habis. Iya benar ya, arus itu sendiri. Orang mau melawan itu ya wis capek-capek sendiri. Aja. Mau ngikuti arus ya terserah, mau ngelawan ya terserah. Karena iya betul. Kalau saya arus itu sendiri. Arus itu sendiri. Makanya idenya nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Cuman keren banget. Tadi saya jauh-jauh dari Kuta, saya pikir memberikan pertanyaan ini kemudian akan dijelaskan panjang lebar bla 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 kenapa banyak orang bodoh dan tolol beragama. Ternyata penjelasannya langsung simpel ya. Iya. Ya karena agama itu memang botol. Selesai dan nggak perlu mikir. Nggak perlu mikir. Karena kenyataan. Nah, seperti itu yang namanya keren. Yang namanya wahyu itu sebetulnya bukan sesuatu yang dihafal, bukan sesuatu yang dipahami, dimengerti sebelumnya, tapi ketika orang datang bertanya langsung indirect. Kalau di seniman mah pelawak apa? Iya. Spontan huhui.
Ini komen kan refleks gitu. Refleks ya. Nggak mikir apa. Iya, karena menyampaikan realitas ya. Iya. Nggak, oke. Itu ya pertanyaannya. Sebentar Mas Fran, saya buka dulu kitabnya. Menurut kitab Imam Maliki. Wah, menurut Imam Hanafi. Menurut pastor ini, menurut pendeta ini. Ini dalilnya. Mana? Agama itu harus ada dalilnya, kata Bahar Smith. Harus ada dalilnya. Bicara agama harus ada dalilnya. Ternyata botol. Anjing. Itulah yang namanya tukang jualan botol, sales. Itu sales agama itu. Iya, dan ini unik ya teman-teman. Fenomenanya pas belakangan ini terbongkarnya Habib-habib yang ternyata menebar khurafat, memberitakan agama dengan dongeng-dongeng, kebohongan, pemalsuan ya. Dan pengikutnya tuh banyak yang percaya. Ya karena botol. Karena botol teman-teman. Ya, orang tertipu oleh kemasannya, botolnya, maka jadinya ya bodoh dan tolol. Meskipun sekarang botolnya berlian, indah, keren ya. Tapi ketika di dalamnya diisi racun, ya untuk apa botol berlian? Kalau isinya racun. Nah, ini bagus lagi nih analogi nih. Dan faktanya begitu, Bang. Orang taunya pikir ini saya segar, orang minum. Wah. Ternyata keracunan, nggak bisa berpikir waras lagi. Percaya aja lu, botolnya bagus. Ini loh, bener bagus ini, lihat nih, bagus. Agamaku bagus. Makanya kalau di kita disebutnya orang kalau misalnya minum kena racun disebutnya mabok. Iya, makanya mabuk agama, mabuk botol ternyata Bang ya. Jadi mabuk botol. Iya. Mabuk botol. Lebih baik mabuk minuman. Mabuk minuman jadi jujur ya. Iya. Mabuk botol jadi mabuk agama itu jadi gak jujur, Pak. Mabuk agama jadi penipu. Iya, jadi ngaku habib. Iya. Ngaku dapat wahyu dari Tuhan, ngobrol sama semut. Apaan coba ngobrol sama semut? Kayak si Gutron. Udah nggak waras itu. Karena apa? Karena gara-gara apa ya? Mabok agama jadi halusinasi. Iya. Lebih parah dari mabuk minuman. Magic mushroom. Iya. Lebih parah. Kalau mabok minuman, mabok magic mushroom, mabok ganja, maboknya ada ininya, ada waktunya gitu. Sekarang mabok, besok iya ada. Dan banyak efeknya malah jadi jujur kadang orang. Jadi jujur. Ya, orang mabok minuman. Saya punya teman-teman yang suka mabuk teman-teman ya. Itu udah mabuk tuh wah, keluar semua cerita. Dia keluar cerita semua. Ngomong semua. Tapi kalau orang mabuk agama, botolnya mabuk agama tadi, jadi tukang bohong. Makanya teman-teman saya sering sampaikan ya. STT. Kalau orang mengartikan sekolah tinggi teologi. Tapi faktanya apa? Sekolah tukang tipu. Iya. Sebelum dia sekolah di situ, dia biasa-biasa. Begitu jadi STH, sarjana tukang hoax. Hoax semua dong. Dongeng. Sekarang misalnya orang istilah agama yang agama itu kan sebetulnya cara akal menerjemahkan Tuhan. Ya, maka dibuatlah sekolah-sekolahnya agama Kristen, sekolah teologi, sekolah pesantren gitulah. Ya, pesantren. Disebutlah teologi kan? Iya. Teologi itu dari kata teis. Ya. Teisme itu ketuhanan. Iya, teos kan? Ilmu tentang teos, teologi. Tentang Tuhan kan? Ya. Ketika Tuhan dilogikan, dijelaskan dengan logika, dengan nalar. Itu kan teisnya. Dengan konsep. Sebetulnya Tuhannya itu air mineral. Iya, air mineralnya itu ilustrasi nih ya. Iya, air mineral. Tapi bentar, Bang. Benar. Nah, teisnya itu konsep tentang bertuhannya itu menurut agama masing-masing itu botol. Iya. Teisnya itu botol. Makanya ada orang ateis itu bukan nggak percaya Tuhan, nggak menolak botol ya. Menolak itu. botol. Jadi ini aqua, ini Ades nggak perlu, saya mah minumnya air dari keran aja gitu, kata ateis. Iya. Jadi ateis itu yang tidak mau minum dari botol, minumnya dari air keran atau minumnya dari sungai langsung. Langsung. Dari mata air. Dia nggak mau. Jadi orang ateis itu mereka yang masih ragu ketika disodorkan botol. Botol, iya betul. Menurut Islam Tuhan itu Allah di Ka'bah harus disembah gitu. Nah orang ateis nggak mau. Jadi bukan berarti ateis itu kejahat. Emang orang ateis jahat gitu? Dengan dia tidak percaya, kejahatan apa? Iya. Malah sebenarnya lebih banyak ya. Lebih banyak mereka lebih manusiawi ya. Iya. Orang ateis nggak mengganggu orang. Nggak ada orang ateis yang jadi teroris. Mereka tidak bergantung kepada taste, konsep taste yang ternyata botol. Kemasan. Iya, kemasan doang. Sekarang saya nanya, bom Bali 1 dan bom Bali 2 pelakunya apa? Orang yang beragama. Iya. Orang yang berbotol. Dan itu lulusan pesantren. Makanya pesantren itu bahaya. Pesantren. Lah dua-duanya lulusan pesantren kan? 1, 2.
Ya, ini masih terkait dengan heboh lagi hot ya teman-teman di Bali karena ada salah satu tokoh pemimpin bahkan sekarang sudah menjabat sebagai Bupati Badung, dengan segala hormat izin ya saya harus sebutkan nama supaya tidak menjadi gosip lagi karena ini sudah nyata ya. Yang terhormat Bapak Inyoman Giri Prasto itu yang punya ide gagasan saya akan jadi bemper terdepan pembuatan pesantren-pesantren di Bali. Nah, iya kan mereka nggak belajar apa bom Bali 1 dan 2 itu lulusan pesantren loh. Iya. Dan kan memang dari kecil tuh kan saya teman-teman ingat videonya Buya Sakur juga ngomong ya. Dari kecil tuh saya di pesantren dicekokin kitab kuning, dibilang kalau ketemu orang agama lain harus buang muka. Nah, orang agama lain memberi salam harus diludahi. Tapi dari kecil sudah jadi kebencian. Iya. Sekarang ada Adera yang dilatih otot. Kan gede ototnya. Iya. Nah, orang yang beragama Islam yang dilatih ego, merasa Islam agama yang paling benar. Gimana nggak gede egonya? Yang dilatih otot, yang besar ototnya. Yang dilatih dari kecil dilatih ego, itu salah. Kamu paling benar. Itu iya. Nah, sedangkan di pesantren itu yang dilatih ego, yang dilatih merasa dirinya paling benar, merasa agamanya paling benar. Nah, ini bahaya untuk mental anak-anak di bawah umur masih kecil. Udah gitu anaknya nanti kalau perempuan kita ngeri ini perkosa sama gurunya lagi. Wah, ini perkosa dihamilin. Tapi kalau dihamilin lah banyak kasusnya. Ustaz ngambil. Iya, apalagi Habib ya. Ada yang bilang enggak apa-apa kah? Nanti ada darah Rasulullah dalam orang tua juga gitu, bapak ibunya anak perempuannya dimasukin pesantren dihamili sama Habib. Enggak apa-apa. Ada darah Rasulullah dalam cucu saya nanti. Merasa bangga gitu. Jadi bangga. Jadi itu cuma selangkangan aja yang pikirin. Iya. Nah, makanya di mana amoral? Nah, Inggris, Belanda itu kenapa mereka itu negara kecil? Padahal kalau Mas Donald pernah ke Belanda itu bahkan segede Bogor aja enggak. Oh iya? Lah iya, dari Belanda ke Prancis ke Belgia itu cuma 2 jam. Segede gimana sih? Iya. Segede Bogor aja enggak. Sementara ada orang Belanda, orang Prancis datang ke Sukabumi, main ke pantai Ujung Genteng, dia bilang, ini udah 6 jam kita belum nyampe-nyampe di mana sih? Negara bagian mana lagi? Jadi satu Jawa Barat saja, itu kalau di Eropa 5 negara Eropa. Iya, negara bagian ya. Coba bayangkan, negara yang kecil seperti Belanda, kok bisa menjajah Indonesia yang besar? Nah, ini kenapa Bang? Karena mereka lebih cerdas. Dan mereka tahu cara membodohi Indonesia adalah menjadikan umat beragama ini berpolitik. Islam dijadikan politik, di situ orang jadi politik. Bahkan Yaman kan didatangkan oleh Belanda. Iya. Terus kenapa sejarah ada Afrika Selatan disebutnya Afrikaner? Jadi di Afrika itu semuanya bule, nggak ada orang kulit hitam. Itu tujuannya tadinya mau menjajah Indonesia karena ngeliling, jalurnya jauh kalau lewat laut. Iya. Nah, mereka harus singgah dulu sebagai persinggahan di Afrika Selatan untuk ke Indonesia, termasuk ke Yaman, ngambilin pegawai dari Yaman. Nah, akhirnya ada sebagian yang tinggal di Afrika Selatan itu, jadi Afrikaner. Sampai akhirnya pengen menguasai tanah yang ada di Afrika sampai perang. Nah, Nelson Mandela adalah salah satu pejuang yang membebaskan sertifikat supaya tidak diambil oleh Afrikaner. Sekarang kan yang namanya Afrika, bayangan orang-orang hitam kan? Iya. Afrika Selatan itu boleh semua. Oh. Nah, sekarang lagi perang di sana juga perebutan hak wilayah. Karena dulunya juga imigran itu Belanda yang mau menjajah Indonesia. Mampir dulu di Afrikaner, di Afrika Selatan itu. Maka Afrika Selatan itu boleh semua. Tentu kebanyakan orang Belanda, tapi sekarang kan jadi banyak orang Inggris, orang apa di sana. Di Afrika karena banyak emas kan, berlian dan lain sebagainya. Asalnya tadinya tujuannya sejaman ketika mau menjajah Indonesia, termasuk ngambil orang-orang Yaman dibawa ke Belanda. Nah, kenapa mereka pintar, padahal sedikit. Mereka satu pintar, keduanya orang Belanda dan Inggris yang sistemnya dengan kerajaan, mereka memiliki yang namanya manner. Manner ya. Manner tau nggak? Iya. Apa namanya? Kalau orang misalnya mukulin orang sudah seenak-enaknya, terus pelecehan atau misalnya korupsi. Orang Inggris atau orang Belanda dari kerajaan Belanda nyebutnya you have no manner. Kamu tidak memiliki apa sih? Kalau di Indonesia moralitas. Moralitas. Morality.
mereka punya moral. Walaupun menurut kita mereka nggak beragama, nggak bertuhan, tetap saja mereka mengatakan membunuh orang itu nggak punya moral, memperkosa orang nggak punya moral. Gitu. Iya. Lalu kenapa mereka kok bisa melakukan itu kepada kita yang dijajahnya? Karena mereka menganggap bahwa orang-orang yang beragama itu binatang kali. Jadi mereka nggak merasa berdosa. Iya, memang karena kayak orang Yahudi ngebantai orang Islam. iya. Karena mereka yang menganggap orang apa? Binatang. Kayak di luar Yahudi kan dianggap dalam doktrin Yahudi tertentu ya ini. Dianggap di luar Yahudi itu dianggap binatang. Nah, itu namanya bangsa anjing, bangsa binatang. Nah, itu namanya dalam teologi dalam pendidikan istilah itu dalam bahasa internasional disebutnya apa? Pasisme. Iya, Yahudi itu pasis. Iya, pasis. Ketika merasa bahwa bangsanya paling suci. Iya, paling. Akhirnya kan Yahudi dibenci banyak orang kan? Iya, betul. Nah, Hitler pun itu pasis, merasa bangsa Arya lebih tinggi ya, sehingga ketika ketemu dengan Yahudi ini harus dibantai. Itu sumbernya. Iya. Pasis ketemu pasis. Egonya besar ketemu ego besar. Nah, sekarang agama Islam nggak pasis, agama Islam paling benar pasis itu. Iya, paling benar. Pasis itu namanya. Kecap nomor 1 ya. Iya. Agama paling benar. Iya, itu kayak jualan botol kan. Oh, ini botol paling hebat. Padahal airnya sama. Iya. Yang beda botol doang. Jelas banget ini teman-teman ya. Terima kasih Bang Herman Sambek. Jadi ini bagus ya teman-teman. Ilustrasinya sangat pas. Jadi air dengan botolnya. Dan kalau di ajaran saya pernah baca ada ayat-ayat di Bible juga Allah itu memang dikatakan diilustrasikan seperti air kehidupan. Iya. Ya airnya ya itu yang bikin kita hidup ya itu. Air. Mau kamu nyebutnya God, Theos, Elohim, Allah, Sang Yang Widi, Tien, Sang Yang Widi, Tan Keno Kiniro Kinoyo Ngopo, Gusti apapun, ya itu juga. Tapi yang bikin penipuan-penipuan ini para pengemasnya itu ya. Iya, yang ngemas. Makanya Habib datang ini saya memberitakan Sang Maha Kuasa, apa namanya? Yahweh, yang itu bilang Allah. Makanya Habib juga usahanya kebanyakan jualan air mineral. Benar. Padahal airnya dia beli mungkin 3.000 langsung beli banyak gitu ya. Ganti mereknya. Ya. Tinggal dikasih ludah aja, mendingan diminum sedikit dikasih ludah. Tuh, langsung. Kadang-kadang dikasih merek juga ke bahasa Arab atau Iya, dikasih mantra bahasa Arab ya. Terus ini saya pernah diceritain nih Bang Herman. Saya pernah ketemu teman saya, sekarang sudah profesor ya, Sumanto Al-Qutubi. Ya, dulu saya ketemu itu waktu dia masih jabat sebagai ketua Nahdlatul Ulama NU Amerika Kanada. Sudah lama banget tuh, belasan tahun yang lalu. Dia cerita begitu. Jadi yang di Arab itu air yang dijual air jam-jam itu ya air ledeng biasa dari air ledeng dikemasin tapi dikasih air zam-zam. Wah, orang seluruh dunia udah imajinasinya. Wah. Nah, itu sebetulnya itu ajaran dari Hindu, Bang. Dari Hindu, air sungai Gangga. Iya. Enggak, kan di Hindu juga ada setahun sekali yang namanya Maida Rider ngelilingin candi. Oh iya, yang 7 kali. Iya. Setelah itu baru mereka ke Sungai Gangga. Sama, kita juga Ka'bah ngelilingin tanpa kain juga. Cuman kalau di Hindu kan kuning. Iya. Kalau di Islam putih kan. Setelah itu, setelah mengelilingin candi, terus mereka ngambil air suci dari Sungai Gangga. Orang Islam ngambil air suci dari Sungai Jam-Jam. Sebetulnya Jam-Jam jadinya. Saya nanya, original nggak itu agama? Kayaknya ngejaplok deh, jiplak deh, copy paste. Ya, tapi kalau dibilang copy paste, wow, ini original. Agama terakhir. Original. Ini yang paling ori. Dari zaman Nabi Adam pertama itu agama Islam. Nah sekarang sholat aja, sholat. Itu kan di Kristen, di Yahudi juga sholat. Iya, 7 malah macam-macam, ada yang 7 kali ya. Pakai kerudung juga. Salam alaikum itu dari Shalom Aleichem. Ya. Sebetulnya Bismillah dari Bishem Eloah. Menurut saya justru bukan, sebetulnya yang lokal itu bukan agama, budi. Kayak Sunda Wiwitan budi. Iya. Kejawen budi bukan agama. Betul. Justru budi itu yang disebut akhirnya budaya. Budaya Indonesia itu semuanya orsinil loh. Budaya misalnya Kejawen dengan budaya Sunda Wiwitan beda. Tapi masing-masing punya ciri khas sendiri, orsinil, nggak jiplak. Kejawen nggak menjiplak Sunda Wiwitan juga nggak jiplak
Kapitayan. Kapitayan juga nggak menjiplak apa? Kaharingan. Bukan, yang ada lagi yang sekarang di Bali itu Sanatana Dharma, enggak, beda-beda. Ya, itu gabungan, kalau di Bali bergabungan Tirta, Sanatana Dharma, Buddha, Hindu disatukan, disebutnya akulturasi budaya. Termasuk Cina, soalnya ada juga Wedalan Barong kan Cina. Iya. Tapi masih dilestarikan di Bali, makanya Bali itu sebetulnya tidak disebut hegemoni satu keyakinan, karena dulunya ada dari Sunda Wiwitan, ada dari Sanatana Dharma, ada dari Kapitayan, ada dari Hindu dan Buddha. Emputan Toro itu yang Mataram, yang menikah dengan agama Buddha digabungin. Nah, ke Bali menyatu jadi satu, disebutnya akulturasi budaya. Di Bali itu bukan satu, tidak dikatakan Hindu, tidak bisa. Karena apa? Ya beda dengan Hindu yang ada di India. Iya. Gitu. Dikatakan Buddha, bukan. Dikatakan Hindu, bukan. Dikatakan Dharma juga, Sanatana Dharma juga sebetulnya udah enggak. Soalnya udah campur, tapi dilestarikan semuanya di sini. Nah itu luar biasa. Ibaratnya kalau yang ada di Bali itu ibaratnya Hindu Dharma itu di Bali itu ibaratnya Pancasila ya. Menggabungkan jadi semua diterima, semua dihormati ya. Keren sebenarnya. Dan yang membuat Bali istimewa adalah karena Bali masih menggunakan sistem kerajaan. Kalau kerajaan kan masih ada manor. Kata saya juga Inggris, Belanda itu masih punya manor. Kalau tempat lain kan nggak ada. Cuma 2 tempat di Indonesia itu yang masih menggunakan sistem kerajaan, Bali sama Jogja. Makanya daerah istimewa Yogyakarta. Harusnya Bali pun daerah istimewa. Harusnya ya. Bali. Meskipun masih mengikuti NKRI, tapi prakteknya istimewa. Benar. Nah, Bali istimewa loh, beda sama yang lain. Seharusnya Bali itu memang daerah istimewa Bali. Gitu. Daerah istimewa Bali, DIB. Nah, nih siapa yang setuju teman-teman semeton di Bali nih? Harusnya Bali daerah istimewa. Ini ide ya, gagasan ya. Gagasan seorang ODGJ teman ya. Orang dengan gagasan jujur ya. Tapi benar, ide gagasan tuh bisa mengubah. Iya. Gagasan yang ngawur kayak tadi jualan kemasan, air kemasan, air paling baik, orang percaya, akhirnya terjadi peradaban. Meskipun peradabannya botol tadi, bodoh dan tolol, tapi ke seluruh dunia jadi bodoh dan tolol. Iya, yang dijual kan kemasan botol. Iya. Gara-gara ide. Nah ini sekarang Bang Herman ada ide. Padahal yang namanya air bagus. Itu nggak akan ada habisnya. Bahkan yang namanya oksigen pun air. Iya. Ya kan? Selama ada pohon, selama ada oksigen ya air tetap ada. Sama kayak minyak. Minyak itu sebetulnya value atau palutannya air, banyaknya jumlahnya air dengan banyaknya jumlah minyak bumi seperti bensin atau gas dan lain sebagainya, LPG, itu jumlahnya sama, bahkan mungkin lebih banyak. Tapi kan gini Bang, kalau soal minyak ini banyak ya. Saya termasuk saya tidak tahu sekolahan sekarang, tapi sekolah saya dulu dari SD itu kita sudah diajari bahwa minyak itu kan dari fosil dinosaurus purba, sehingga minyaknya akan lama-lama habis, makanya harganya semakin lama semakin mahal. Ini gimana Bang? Itu sejak Rothschild Rockefeller yang punya Bank Indonesia dan termasuk yang punya De Beer itu yang punya berlian di Afrika, memonopoli sistem usaha. Sebetulnya itu politik dagang. Akhirnya mereka membuat sekolah dan bahkan yang namanya, jadi anak-anak sekolah itu sudah dibohongi dari kecil ya? Iya, orang universitas SD itu disumbang sama Rothschild Rockefeller sama bank supaya dikasih pendidikan bahwa minyak bumi itu asalnya dari fosil binatang, padahal itu hoak, bohong. Minyak bumi itu bisa dihasilkan dari bakteri, dari apapun lah ya. Apapun tumbuhan. Bahkan kita ini selalu mengandung minyak kok. Iya, jangan kan gitu. Sekarang kerbau ada istilah kena metana, gas metana. Nah sekarang apalagi bumi juga ada gasnya. Ya nggak perlu dari fosil binatang juga, bumi bisa menghasilkan sendiri gas dan minyak bumi. Bumi menghasilkan gas dan minyak sama palutannya dengan seperti menghasilkan air mineral. Iya. Jadi nggak ada batasnya. Cuman kalau orang tahu jumlah air mineral lebih banyak daripada jumlah air mineral minyak itu sama jumlah banyaknya dengan air mineral, harga minyak jadi murah. Akhirnya dibuat politik bahwa minyak bisa terbatas. Sama dong dengan kebohongan bensin bisa terbatas. Sama mirip dengan kebohongan dogma agama tadi. Iya sama, cuman itu dalam sistem
dunia, elit global. Dunia, dan ujung-ujungnya ya untuk uang, bisnis uang. Lah iya, ujungnya bisnis kan, menguasai dunia. World New Order, tatanan dunia baru. Nah, dibuatlah kebohongan bahwa minyak bumi berasal dari dinosaurus, padahal bukan. Minyak bumi bisa dari ganggang, bisa jadi alga, bisa dari gas bumi, bisa dari air, berubah menjadi minyak. Di tempat manapun juga sebetulnya kalau Anda menggali ke dalam kedalaman tertentu ada minyaknya. Iya ya. Minyak sama bumi itu. Air ya. Gitu. Cuman kayak uratnya, kayak ada uratnya. Ada yang muncul ke permukaan, kita yang menggali cuma 2 meter dulu udah ada minyaknya. Ada yang perlu menggali 50 meter dulu, 20 meter dulu baru ada minyak gitu. Nah, itu sama juga seperti kemasan. Akhirnya lahir Pertamina itu. Kan yang dijual botolnya. Kalau minyaknya mereka produksi nggak? Sekarang misalnya apa? Ada. Shell atau misalnya apa? Nggak ada. Pertamina emang dia memproduksi minyak bumi gitu? Nggak ada bikin minyak. Iya, berarti yang diproduksi apa? Kemasannya. Iya betul juga. Iya, kalau sama seperti olinya dikasih promosinya, iklannya. Iya kan sekarang orang yang beragama promosiin Tuhan ini begini, Tuhan begitu. Nah itu kan Tuhan menurut kemasanmu. Iya, menurut kemasannya. Iya, menurut kemasannya. Kan Tuhan itu tidak bisa diterjemahkan menurut akal pikiran. Orang menerjemahkan Tuhan dengan akal, lahirlah botol-botol itu lahir. Kamu tidak akan bisa kenal kalau kamu tidak menyebutnya dengan bahasa Arab. Lah iya, kamu tidak akan bisa ketemu kalau tidak menghadapkan wajahmu ke kota Mekah Arab. Lah iya, mereknya itu jam-jam akhirnya. Baca kitab sucinya harus kitab yang Arab. Semuanya mantranya pakai bahasa Arab gitu. Nah itu kan kemasan, itu kan jualan botol. Jualan botol supaya orang-orang menjadi botol. Iya. Bodoh dan tolol sehingga bisa dikuasai. Iya, dimonopoli namanya. Dimonopoli. Nah, sebenarnya Mas Pran, Indonesia itu akan mencapai kejayaan, kemakmuran, dan keamanan sentosa, tidak ada sengketa, kalau semua penduduknya sudah meninggalkan agama. Hah? Karena apa? Karena tanpa agama semua manusia jadi satu. Contoh, ketika kita mau merdeka, apa yang bisa menyatukan bangsa Indonesia zaman itu? Sebelum tahun 45, berjuang dengan Jepang, berjuang melawan Jepang, berjuang melawan Belanda. Satu kata, yaitu ingin lepas dari penjajah dan ingin merdeka. Nah, kalau semua orang ingin lepas dari penjajahan agama, penjajahan sistem, satu kata berarti kita harus lepas dari penjajahan agama untuk menuju kemerdekaan, maka tidak ada lagi yang bahas agama. Emang zaman perang ada yang bahas agama? Semuanya menyatu. Semuanya menyatu kan? Iya. Karena agama itu ibarat botol, jualan kemasan aja. Jadi Indonesia akan maju, berkembang kalau agama ditinggalkan. KTP agama dihilangkan, barulah Indonesia akan maju. Oke, ini baru orang dengan gagasan jujur. Kalau politik, jadi tujuan politik nggak terlalu salah. Bahkan kita ngobrol begini perlu politik itu kan harus pintar menyiasati. Perang aja perlu politik kan? Iya, politik itu kan cara. Tapi kalau monopoli lain. Rothschild Rockefeller, bank, terus apa menguasai minyak, itu monopoli masuknya. Terus agama itu masuknya monopoli. Nggak sholat neraka, itu kan monopoli namanya. Kalau sholat masuk surga itu kan udah menguasai orang, mengontrol orang. Hegemoni orang, iya. Itu namanya monopoli. Ini sebenarnya bisa dibilang berarti ini salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Lah iya, sekarang coba sengaja terang-terangan loh ya teman-teman. Membodohi orang biar bodoh dan tolol supaya bisa dijajah sistemnya juga yang namanya namanya bukan kerajaan, republik atau demokrasi itu monopoli. Makanya dikuasainya oleh para pengusaha. Iya. Mas? Iya, betul. Kapitalis. Iya. Kalau yang benar, usaha itu ada dua. Ada kapitalis, ada enterprise. Usaha yang bisa berguna bagi orang, seperti Albert Einstein menciptakan sesuatu berguna bagi orang, itu namanya enterprise. Misalnya Newton. Iya. Atau misalnya James Watt menciptakan pijar. Iya. Ini namanya enterprise. Tapi usaha yang mengeruk, menguasai, itu namanya monopoli, itu namanya kapitalis. Dan kayak misalkan James Watt membuat lampu, membuat apa namanya inovasi kan keren ya. Itu namanya enterprise. Untuk kesejahteraan masyarakat. Nah ini barang yang ada
tinggal diambil, dikasih kemasan, dijual jor-joran. Monopoli namanya. Monopoli. Itu namanya kapitalis. Jadi bukan berarti usaha itu nggak salah, bukan. Cuman usaha kan ada dua, ada monopol, kapitalis, monopoli, ada enterprise. Kalau enterprise itu memerdekakan. Malah untuk justru kesejahteraan hajat hidup orang banyak ya, untuk kebersamaan. Iya, itu namanya enterprise. Terus saya bilang, pokoknya kamu kalau minum harus yang merek ini. Makanya enggak sehat. Nah, itu agama. Makanya siapa saja presiden Indonesia itu benernya awalnya doang. Karena apa? Karena sistemnya monopoli kapitalis. Sistemnya demokrasi itu, republik itu kapitalis. Ibaratnya kayak gini lah. Sekarang malaikat nih dilantik, menang jadi presiden, dilantik sekarang, 2 bulan kemudian jadi iblis. Jadi iblis ya. Karena sistem ya. Sistem, bukan karena individunya. Dulu Jokowi juga benar. Individu yang baik masuk ke dalam sistem yang buruk. Jadi berubah ya, jadi iblis juga. 2-3 bulan jadi iblis. Nah sekarang saya nanya, terpaksa. Jujur, bener nggak Jokowi awal-awal? Iya bagus, awal-awalnya kan bagus banget ya. Tapi kesini jadi serakah kan? Jadi aneh-aneh ya. Lah iya, itu yang disebut monopoli. Jadi akhirnya monopoli itu ingin menguasai dan ingin mengontrol orang lain. Gitu. Meskipun sekarang ganti lagi, ya sama selama sistemnya tetap ya. Percaya nggak kalau nanti bisa berubah? Katanya Prabowo bagus ya. Berubah lihat. Iya, masuk ke sistem yang sama berubah nanti. Mungkin setahun 2 tahun bisa bertahan begitu, tapi lama-lama bisa berubah. Jadi bukan tentang person ya. Iya. Jadi Indonesia yang dibutuhkan bukan pemimpin sebetulnya, sistemnya. Siapa yang mampu mengubah sistem? Itulah yang disebut Ratu Adil. Ratu Adil itu bukan individu, sistem. Oh, Ratu Adil itu sistem ya? Lah iya, ratu. Sistem keratuan. Iya. Adil? Sistem kerajaan yang adil. Iya. Sip. Jadi bukan orang. Ratu Adil itu sistem. Kan? Seperti ngobrol dengan lebah atau ngobrol dengan semut. Lah terus fungsinya apa kita ngobrol sama semut? Bukan itu. Halo Mut. Mut kemana Mut? Bukan begitu ya. Bukan. Maksudnya kita mempelajari sistemnya semut. Lah iya, semut itu kenapa bisa hebat berkoloni? Iya, itu ada di Amsal loh. Pergilah kepada semut dan jadilah bijak. Maksudnya begitu ya. Lah, iya. Ngobrol itu dipelajari. Oh, kok kalau kita bikin sistem negara harus bikin keratuan seperti semut ratu. Itu yang disebut Ratu Adil. Bukan orang ini malah nunggu orang Ratu Adil. Ratu Adil itu bukan orang tapi sistem. Sistemnya harus keratuan, harus kerajaan. Nggak bisa dengan republik ya. Tadi kapitalis sama monopoli lah. Iya. Jadi sama seperti jualan botol aja. Kapitalis. Ya kan? Ya jadi gimana nggak marak agama ini? Karena sistem negaranya juga mendukung. 11-12 lah istilahnya. Apalagi kemudian dikasih dimasukin di kolom KTP ya. Agama itu kan menjadi satu kayak kebanggaan. Kalau jadi kerajaan dihapus nggak? Dihapus agama. Di Inggris nggak ada KTP agama. Di Belanda nggak ada KTP. Cuman di Republik Indonesia ada KTP agama. Karena apa? Ya sistem negaranya juga mendukung, istilahnya sistem negara republik dengan agama itu 11-12. Kan? Iya. Jadi ini botol sebetulnya. Botol. Jualan botol ya. Perusahaan air mineral tidak memproduksi mineral tapi dia menjual. Dia menjual botol udah. Ya. Jadi Oke gitu. Ya. Terima kasih Bang Herman Sambek untuk video kali ini kita rasa cukup ya. Jadi intinya jawabannya adalah kenapa bodoh dan tolol? Karena memang agama itu botol. Ya, dan mereka adalah para penjual kemasan. Oke? Ya. Semoga menjadi inspirasi apa yang kita sampaikan. Pasti jadi inspirasi. Dan kita terus akan komunikasi. Ya, dan menjalin hubungan silaturahmi. Meskipun asalnya dari latar yang belakang yang berbeda, dari kemasan yang berbeda. Iya, dari botol-botol yang berbeda, dan kita sudah buang botolnya kembali ke air mineralnya. Oke, terima kasih Bang Herman. Terima kasih banyak Bang Herman. Ini sangat mencerdaskan. Terima kasih Bang Herman. Ya, sampai jumpa lagi semua sahabat dan semua kerabat juga saudara kita semua dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi. Sampurasun. Rampes.